Di lereng Gunung Salak, Bogor, hiduplah seorang petani bernama Pak Karto. Sejak muda, Karto dikenal sebagai pekerja keras, namun nasib tampaknya enggan berpihak padanya. Sawahnya sering gagal panen, harga jual hasil bumi tak menentu, dan impian untuk memiliki hidup yang lebih baik terasa kian jauh. Istrinya, Bu Lastri, selalu berusaha menguatkan, tetapi binar harapan di mata mereka semakin redup termakan kerasnya kehidupan. Mereka hanya memiliki seorang putri bernama Siti yang kini mulai beranjak remaja dan membutuhkan biaya sekolah yang tak sedikit. Karto sering termenung di teras gubuk reyotnya, memandang ke arah gemerlap lampu kota Bogor di kejauhan, seolah-olah semua kemewahan itu begitu dekat namun tak terjangkau. Suatu malam, setelah seharian membanting tulang di sawah, Karto kembali dengan wajah lesu. Panen kali ini diperkirakan gagal total akibat serangan hama. Putus asa menggerogoti hatinya. "Bagaimana lagi ini, Dik?" tanya pada Bu Lastri. Suaranya parau. "Modal sudah habis, hutang menumpuk. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa." Bu Lastri hanya bisa menghela napas, mengelus pundak suaminya. Saat itulah sebuah pikiran gelap mulai merasuki benak Karto. Ia teringat cerita-cerita lama tentang pesugihan, tentang bagaimana orang-orang bisa mendadak kaya raya dengan bantuan kekuatan gaib. Awalnya ia menepisnya jauh-jauh. Agama melarang, nurani menolak. Namun, desakan kebutuhan dan keputusasaan yang mendalam membuatnya terus-menerus memikirkan jalan pintas itu. Beberapa hari kemudian, Karto mendengar selentingan kabar tentang seorang pintar di desa seberang yang konon bisa membantu mengatasi masalah finansial yang terlampau pelik. Hatinya bergejolak. Antara takut dan penasaran, Karto akhirnya memutuskan untuk mendatangi orang tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Bu Lastri. Malam itu, dengan langkah ragu-ragu dan hati berdebar, Karto menyusuri jalan setapak yang gelap menuju rumah si dukun. Udara dingin pegunungan seolah menusuk tulang, menambah kengerian di hatinya. Setelah melewati ritual yang panjang dan serangkaian janji yang mengerikan, Karto akhirnya mengikat perjanjian dengan Nyi Blorong. Syaratnya sederhana namun mematikan, tumbal nyawa manusia setiap 5 tahun sekali, sebagai ganti kekayaan yang tak terbatas. Karto pulang dengan perasaan campur aduk, lega karena akan segera kaya, namun juga dihantui rasa bersalah dan ketakutan yang tak terhingga. Malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan sisik emas dan senyum mengerikan Nyi Blorong terus menari-nari dalam benaknya. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tak lama setelah perjanjian itu, keajaiban aneh mulai terjadi. Emas batangan dan berlian mulai ditemukan Karto di sudut-sudut rumahnya, seolah-olah jatuh dari langit. Uang tunai dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di laci pakaiannya. Awalnya, Bu Lastri terheran-heran menduga Karto memenangkan lotre atau menemukan harta karun. Karto hanya bisa tersenyum masam mengatakan bahwa ia beruntung mendapatkan proyek besar. Dalam waktu singkat, gubuk rayot mereka berubah menjadi rumah megah. Karto kemudian memutuskan untuk membuka toko grosir sembako di pusat kota Bogor, sebuah langkah yang mengejutkan banyak orang mengingat latar belakangnya sebagai petani. Toko itu berkembang pesat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik pembeli datang. Karto mendadak menjadi juragan, dikelilingi kemewahan yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun di balik senyum dan kekayaan yang terpancar, tersimpan rahasia gelap yang siap menuntut balas. Karto kini hidup dalam kemewahan yang berlimpah. Toko grosir sembakonya menjadi yang terbesar di Bogor, omzetnya melampaui dugaan, dan rumahnya berdiri kokoh. Tak lagi gubuk melainkan istana modern dengan segala fasilitasnya. Namun, di balik kemewahan itu, ada kegelisahan yang menggerogoti jiwanya. Perjanjian dengan Nyi Blorong adalah bayangan hitam yang selalu membuntuti. Tahun kelima perjanjian itu semakin mendekat dan Karto tahu tumbal pertama akan segera ditagih. Hatinya bergolak, pikiran kalut menjadi korban. Ia tidak bisa menumbalkan keluarganya sendiri, apalagi putri semata wayangnya Siti. Di tengah kegelisahan itu, sebuah ide licik terlintas di benak Karto. Kakak sulungnya, Pak Budi, tinggal di kampung yang cukup terpencil dengan kehidupan yang pas-pasan. Pak Budi memiliki seorang putra semata wayang bernama Dimas, seorang pemuda lugu yang ceria dan rajin. Dimas baru saja lulus SMA dan bingung mencari pekerjaan. Karto melihat ini sebagai kesempatan. Ia menghubungi Pak Budi, menawarkan Dimas untuk bekerja di tokonya di Bogor, sekaligus membantu menjaga rumahnya yang besar.
Ini kesempatan bagus untuk Dimas, Kak. Biar dia merasakan hidup di kota, cari pengalaman. Bujuk Karto dengan senyum penuh tipu daya. Pak Budi yang polos dan senang melihat adiknya sukses, tanpa ragu menyetujuinya. Ia berpikir Karto benar-benar ingin membantu keponakannya. Dimas datang ke Bogor dengan penuh semangat dan harapan. Ia kagum melihat kemewahan rumah pamannya. Karto menyambutnya dengan hangat, seolah-olah ia adalah paman paling baik di dunia. Dimas diberi kamar sendiri yang nyaman, pakaian baru, dan tak jarang Karto memberinya uang saku lebih. Di toko, Dimas diajari seluk-beluk bisnis sembako, dan ia bekerja dengan giat. Ia merasa sangat beruntung memiliki paman yang begitu dermawan. Setiap hari, Karto sengaja memberikan Dimas makanan-makanan enak, mengajaknya berbicara, dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Bu Lastri dan Siti pun menyayangi Dimas, menganggapnya seperti anggota keluarga inti. Karto melakukan semua ini bukan karena kasih sayang tulus, melainkan karena ia tengah menggemukkan tumbalnya. Ia ingin Dimas merasa nyaman, betah, dan terlena, sehingga proses penumbalan nanti tidak menemui kendala. Malam-malam tertentu, Karto melakukan ritual kecil di kamar rahasianya, membakar dupa, dan membisikkan janji-janji kepada Nyi Blorong. Ia yakin, dengan Dimas sebagai tumbal, kekayaannya akan tetap abadi. Namun, ia tidak menyadari bahwa perbuatannya ini akan membawa petaka yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Karto mulai merasa tubuhnya sering lelah. Mimpinya dipenuhi bayangan-bayangan aneh, dan ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Hatinya terus bergolak antara rasa bersalah dan nafsu akan kekayaan. Ia mencoba mengabaikan suara hati nuraninya, terus meyakinkan diri bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Sementara itu, Dimas yang polos tak menyadari sedikit pun niat busuk pamannya. Ia terus bekerja dengan rajin, menabung sedikit demi sedikit, dan sesekali mengirimkan uang untuk orang tuanya di kampung. Ia merasa hidupnya sudah jauh lebih baik berkat pamannya yang murah hati. Waktu terus berjalan, dan tanggal penumbalan semakin dekat. Kegelisahan Karto mencapai puncaknya, namun ia berusaha menutupinya dengan sikap yang semakin dermawan terhadap Dimas. Semakin banyak uang dan makanan enak yang diberikannya, seolah-olah ia sedang mempersiapkan hidangan terakhir untuk tumbalnya. Sementara itu, Dimas mulai merasakan keanehan di rumah pamannya. Beberapa malam ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang merayap di kakinya. Saat ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Ia mengira hanya mimpi buruk atau kelelahan, namun kejadian itu semakin sering terjadi. Terkadang ia mendengar suara desisan halus dari balik lemari, atau melihat bayangan melintas di ujung matanya saat ia sendirian di rumah. Ia mulai merasa tidak nyaman, meskipun ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Suatu malam yang gelap dan dingin, saat semua penghuni rumah Karto sudah terlelap, Dimas terbangun dari tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasakan aura yang sangat kuat di dalam kamarnya. Aura yang dingin dan mencekam. Matanya terbelalak melihat sesosok makhluk menyerupai ular besar dengan sisik mengkilap keemasan sedang merayap perlahan dari bawah tempat tidurnya. Kepala makhluk itu meskipun berbentuk ular, entah bagaimana memiliki siluet seperti seorang wanita cantik yang mengerikan. Aroma amis dan wangi melati bercampur aduk memenuhi ruangan. Dimas tak bisa berteriak, tenggorokannya tercekat ketakutan. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Mata ular itu memancarkan cahaya hijau menyala, menatapnya tajam, seolah sedang menilai mangsanya. Makhluk itu semakin mendekat, melilit kakinya perlahan namun pasti. Dimas merasakan dinginnya sisik dan tekanan yang kuat. Dalam kepanikan yang luar biasa, ia berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari lilitan ular raksasa itu. Tiba-tiba, dari kegelapan terdengar bisikan mengerikan yang menggema di telinganya. Kau adalah milikku, Tumbal. Tumbal. Bisikan itu bukan hanya suara, melainkan getaran yang menembus tulang, membuat Dimas merasakan kengerian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dalam ketakutan, ia berhasil mengeluarkan sedikit suara. "Tolong!" bisiknya Paro. Meskipun lemah, ternyata sampai ke telinga Pak Budi, ayah Dimas, yang malam itu kebetulan menginap di rumah Karto
karena baru saja menjenguk kerabat di kota. Pak Budi yang memang memiliki indera keenam yang cukup peka, merasakan keanehan di rumah adiknya sejak pertama kali menginjakkan kaki. Ia sudah merasakan aura negatif yang sangat kuat. Begitu mendengar bisikan lemah Dimas, ia langsung bergegas ke kamar keponakannya. Saat membuka pintu, Pak Budi terkejut bukan main melihat pemandangan di depannya. Dimas tergeletak tak berdaya dengan wajah pucat pasi, dan samar-samar ia melihat bayangan hitam besar mirip ular yang langsung menghilang begitu pintu terbuka. Pak Budi, dengan pengalamannya, langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan melibatkan kekuatan gaib yang jahat. Ia segera memeluk Dimas yang gemetaran dan mencoba menenangkannya. Sementara pikirannya berputar cepat mencari solusi, ia tahu ia harus segera bertindak sebelum terlambat. Setelah menenangkan Dimas yang masih terguncang hebat, Pak Budi segera membawa keponakannya ke kamar lain yang dirasanya lebih aman, menjauh dari kamar tempat kejadian menakutkan itu berlangsung. Ia kemudian memutuskan untuk tidak membangunkan Karto dan Bulastri, karena ia ingin menangani ini dengan cara yang tepat. Pagi harinya, Pak Budi mengemukakan niatnya untuk membawa Dimas pulang ke kampung. Dimas sepertinya tidak cocok dengan suasana kota Karto. Dia sering sakit-sakitan di sini. Dari Pak Budi, berusaha menyembunyikan alasan sebenarnya. Karto yang merasa panik karena rencana penumbalannya terancam gagal, berusaha membujuk Pak Budi agar Dimas tetap tinggal. Tapi Kak, Dimas kan sudah nyaman di sini. Lagi pula, dia sangat membantu di toko, ujar Karto. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang kentara. Namun Pak Budi bersikeras mengatakan bahwa ia akan mencari pengobatan tradisional untuk Dimas di kampung. Setelah berhasil membawa Dimas kembali ke kampung, Pak Budi segera menghubungi seorang kiai sepuh yang sangat dihormati di desanya, yang dikenal memiliki ilmu spiritual tinggi dan bisa mengobati gangguan gaib. Kiai tersebut mendengarkan cerita Pak Budi. Dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Setelah melakukan ritual penerawangan dan pemeriksaan terhadap Dimas, kiai itu menghela napas panjang. Anak ini nyaris menjadi tumbal, Nak Budi, ujar kiai dengan suara berat. Ada kekuatan gelap yang mengincarnya, kekuatan pesugihan Nyi Blorong. Hati Pak Budi mencelos mendengar nama itu. Ia tak percaya adiknya sendiri tega melakukan hal sekeji ini. Kiai melanjutkan, orang yang melakukan perjanjian ini adalah orang terdekat anak ini. Dia sudah menggemukkan Dimas untuk tumbalnya. Meskipun Kiai tidak menyebut nama, Pak Budi langsung tahu siapa pelakunya. Adik kandungnya sendiri, Karto. Kemarahannya memuncak. Adiknya yang dulu polos, kini telah menjadi budak setan demi kekayaan. Pak Budi pulang dengan hati hancur sekaligus penuh amarah. Ia tidak langsung mendatangi Karto. Sebaliknya, ia mencari tahu lebih banyak tentang seluk-beluk pesugihan Nyi Blorong dan bagaimana cara menyelamatkan Dimas secara permanen. Ia menghabiskan beberapa hari berkonsultasi dengan kiai dan orang-orang pintar lainnya, mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang tak terhindarkan. Dimas sendiri masih trauma, namun perlahan pulih di bawah pengawasan ketat ayahnya. Ia mulai mengingat beberapa detail dari malam yang mengerikan itu, termasuk bisikan-bisikan dan rasa dingin yang mencekam. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berat, Pak Budi kembali ke Bogor. Ia datang ke rumah Karto, kali ini tidak sendirian. Ia membawa serta kiai sepuh dan beberapa warga kampung yang juga mengkhawatirkan kondisi Dimas. Karto terkejut melihat rombongan itu. Wajahnya pucat pasi saat kiai mulai berbicara, mengungkapkan secara gamblang tentang perjanjian gelap Karto dengan Nyi Blorong dan niatnya menumbalkan Dimas. Bulastri dan Siti yang mendengar pengakuan itu langsung histeris, tak percaya suami dan ayah mereka bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Suasana berubah kacau, tangisan dan amarah memenuhi ruangan. Karto tidak bisa mengelak lagi. Semua bukti dan penjelasan kiai terlalu kuat. Ia tertunduk lesu, wajahnya menyiratkan rasa bersalah, namun sudah terlambat. Rahasia gelapnya kini terbongkar di hadapan semua orang. Berita tentang pesugihan Nyi Blorong yang dilakukan Karto menyebar bagai api di musim kemarau. Mulai dari tetangga dekat, pedagang di pasar, hingga warga desa seberang. Semua membicarakan perbuatan keji Karto. Kekayaan yang dulu dikagumi kini dipandang dengan jijik.
Rumah megahnya yang dulu dibanggakan, kini terasa angker dan penuh aura negatif. Toko grosir sembakonya yang selalu ramai mendadak sepi. Tak ada satupun pelanggan yang berani masuk, takut terkena sial atau bahkan menjadi korban berikutnya. Warga berbisik-bisik, menatap Karto dan keluarganya dengan pandangan takut dan jijik. Mereka takut akan kekuatan gaib yang mengikat Karto dan tidak ingin terlibat dalam urusan kelam itu. Tekanan sosial menjadi begitu kuat. Bu Lastri dan Siti yang tidak tahu menahu tentang perjanjian Karto ikut menanggung malu dan dikucilkan. Mereka sering menangis, merasa tak berdaya menghadapi situasi ini.